Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Radifa selaku moderator dari Rumah BUMN Makassar yang akan memandu jalannya pelatihan kita tentang cerdas mengelola keuangan, pembukuan sederhana untuk meningkatkan laba UMKM. Materi ini akan dibawakan oleh Kak Ananda Rani, Sarjana Akuntansi. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Kak Ananda untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih kepada Nurul Radifa selaku moderator pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, suara saya kedengaran dengan jelas ya, Kak? Iya, Kak. Ya, baik. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan pelatihan siang hari ini. Salat serta salam tentunya selalu tercurah kepada role of model kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad SAW. Sebelum kita masuk kepada materinya, sedikit perkenalan singkat dari saya. Saya atas nama Ananda Rani, berasal dari jurusan akuntansi. Kemudian saat ini saya bekerja di salah satu warung makan. Di sini saya bertindak mendapat amanah sebagai accounting dengan menghandle 4 cabang. Sebelumnya di sini anggotanya 20 partisipan. Sebelum kita masuk kepada materinya, saya ingin berkenalan dulu dengan teman-teman. Sini siap dari UMKM apa saja ya? Di sini ada atas nama Rizky. Boleh saya absen sedikit, Kak? Rizky. Di sini kalau boleh tahu, halo? Halo? Di sini ada atas nama Erlangga Arya Salam Saputra. Halo, Kak? Moderator, tes. Kedengaran, Kak? Ya. Kalau boleh tahu, Kak, ini UMKM-nya apa saja ya? Yang bergerak di bidang apa saja? Em, yang UMKM itu, Kak, ini yang Suryani, Kak Suryani deh. Kak Suryani. Suryani. Ya, baik, untuk efisiensi waktu, saya mulai saja dulu materinya ya, Kak. Baik, terima kasih. Oke,
Untuk judulnya bisa kita lihat bersama, yakni cerdas mengelola keuangan, pembukuan sederhana untuk meningkatkan laba UMKM. Saya mulai dengan sebuah quotes dari Benjamin Franklin. Beliau berkata, hati-hatilah dengan pengeluaran yang kecil, karena kebocoran yang kecil dapat menenggelamkan kapal yang besar. Bisa di slide selanjutnya, Kak. Nah, slide selanjutnya, mengapa pembukuan itu penting? Ada dua alasannya, yakni dengan pembukuan dapat membantu kita dalam mengontrol arus kas, memastikan cukup uang untuk operasional usaha kita. Nah, yang kedua, dengan pembukuan keputusan bisnis kita dapat memutuskan bagaimana rencana ke depannya berdasarkan dengan data keuangan yang telah kita buat. Kemudian, selanjutnya, Kak. Apa sih tujuan daripada pelatihan ini? Saya berharap dan kita mengikuti pelatihan ini, yang pertama kita dapat memahami pentingnya pencatatan keuangan. Kita dapat mempelajari mengapa pencatatan keuangan itu sangat penting untuk kesuksesan UMKM. Yang kedua, kita dapat mengenal jenis-jenis laporan keuangan sederhana, yang dimana dapat membantu kita dalam mengelola keuangan bisnis kita. Yang ketiga, kita mampu mencatat transaksi harian dengan benar dan akurat. Dan yang keempat, kita dapat mengelola arus kas agar usaha kita tetap stabil. Nah, kemudian selanjutnya, Kak. Manfaat pembukuan untuk UMKM. Ada 4 manfaatnya pembukuan untuk UMKM. Yang pertama, dengan pembukuan kita dapat mengetahui untung atau rugi si usaha kita. Nah, yang kedua, dengan pembukuan kita dapat mempermudah perencanaan usaha kita di masa depan. Yang ketiga, dapat menghindari kesalahan perhitungan. Maksudnya di sini adalah kesalahan perhitungan dibanding kita menulis atau mencatat dengan manual, itu lebih meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan yang dimana dapat mengganggu dalam pengambilan suatu keputusan. Yang keempat adalah membantu kita saat mengajukan pinjaman. Kenapa di sini terdapat membantu kita saat mengajukan pinjaman? Karena tentunya dengan kita mempunyai pelaporan keuangan, itu dapat memudahkan pihak yang ingin memberikan dana ke kita dengan melihat berapa sih pendapatan yang kita peroleh dan juga untung yang kita dapatkan per periode. Kemudian, selanjutnya, ini kita masuk pada jenis laporan keuangan sederhana. Sebetulnya berdasarkan dengan PSAK, jenis laporan keuangan sederhana, jenis laporan keuangan itu ada 5. Namun yang sering digunakan oleh UMKM itu ada 3, yakni pertama, laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini terdapat komponen pendapatan dan juga pengeluaran
selama aktivitas bisnis kita. Nah, laporan laba rugi ini mencerminkan berapa profit atau laba yang kita peroleh pada akhir periode. Kemudian yang kedua adalah neraca, atau sekarang sudah berubah nama menjadi laporan posisi keuangan. Nah, neraca ini dalam kehidupan sehari-hari itu ibaratnya adalah sebuah informasi yang mencerminkan berapa sih harta yang kita miliki. Nah, di dalam neraca ini menunjukkan kas kita, berapa utang kita, dan juga modal yang kita miliki. Nah, yang ketiga adalah laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas ini mencerminkan seluruh transaksi yang melibatkan arus kas dan arus kas masuk dan keluar, baik itu dari kegiatan operasional, kegiatan investasi, maupun kegiatan pendanaan dalam usaha kita. Di dalam laporan arus kas ini mencatat dan untuk memastikan cukup tidaknya uang untuk operasional kita. Selanjutnya, Kak. Nah, di sini bisa kita lihat bersama, di slide ini terdapat contoh pencatatan transaksi harian. Ini bisa kita buka linknya, Kak. Kita belajar sama-sama bagaimana sih caranya mencatat transaksi harian dalam usaha kita. Jadi bisa dibuka, Kak. Admin, tolong bisa buka link pembukuannya. Nah, di sini akan tertampil bagaimana template transaksi harian yang insya Allah nanti bisa saya share setelah pelatihan ini, bisa kita gunakan untuk pembukuan usaha kita. Nah, dalam template itu terdapat 3 jenis laporan yang sudah otomatis bisa kita input. Kita dapat mengetahui berapa untung dan rugi suatu usaha kita. Nah, itu bisa diperbesar. Jadi inti daripada pelatihan kita hari ini adalah kita dapat mencatat transaksi harian. Minimal kita dapat mencatat transaksi harian. Saya share screen saja di sini ya, Kak. Boleh ya? Supaya langsung praktek.
Moderator. Bisa jadi Kak langsung share screen. Ya, baik. Ya, Kak, moderator, saya dikasih waktu sampai berapa lama ya untuk pelatihannya ini? Sampai selesai jika Ya, baik. Sebelum saya share, ini partisipannya. Ini semua, Kak. bagi teman-teman yang ada pada Zoom meeting kali ini mungkin Boleh? bisa tolong partisipasinya atau mungkin sudah ada yang bisa diajukan. Ya, sambil kita bisa praktek secara langsung. Sudah tertampil, Kak? Moderator, apakah sudah Sudah tertampil? ada Kak share screen-nya. Oh iya, baik. Partisipannya masih 14. Oke. Sini misal tadi ada UMKM yang usahanya apa ya, Kak? Tadi itu atas nama siapa tadi? Sudah keluar nih Kak, ada nih namanya saya lihat. Waduh, ya ada namanya. Oke. Misal nih, usaha kita bergerak di bidang warung makan. Nah, di tanggal 1 Januari terdapat pendapatan cash dan kiris, yakni misal pendapatan yang kita dapat di tanggal 1 itu 5 juta, 5 juta cash, 1 juta kiris. Nah, bagaimana cara kita mencatatnya? Di mana kita harus mencatat apa-apa saja yang harus kita catat? Nah, untuk mencatat pendapatan kita mulai dari sheet. Ini adalah sheet yang saya tampilkan ini adalah sheet kas yang terkonek langsung di laporan laba rugi. Nih, jadi saat kita isi di sini, di kolom ini, maka akan mengikut di kolom yang paling bawah atau di laporan laba ruginya. Misal tanggal 1 kita memperoleh pendapatan, tadi saya sebut 5 juta, cash, kiri 1 juta. Kita tulis di keterangan pendapatan. Sini sudah saya tulis tanggalnya ya Kak, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Oke, yang pertama kita tulis di kolom keterangan pendapatan, R, kemudian kita masukkan nominalnya, nominal kiris yang kita dapat tadi 1 juta. Tulis 1 juta, cash 5 juta.
Nah, sehingga total penjualan kita di tanggal 1 itu adalah 6 juta. Ini 6 juta sudah otomatis rumusnya mengikut. Sisa kita input di kolom pemasukan. Nah, kemudian misal di tanggal 1 kita juga punya pengeluaran. Pengeluarannya misal kita membeli bahan baku, kemudian terdapat juga pengeluaran bensin. Kita bisa tambah di kolom keterangan dengan pendapatan dan pengeluaran. Di mana kita input untuk pembelian bahan tadi, kita input di kolom pengeluaran. Di sini kita bisa lihat rinciannya itu pengeluaran jenis apa-apa saja. Jadi dalam usaha itu ada beberapa jenis pengeluaran, namun yang umum terjadi itu ada pengeluaran operasional, ARD, dan marketing. Kalau misalkan kita membeli suatu bahan, kita inputnya di bagian kolom APP. Misalnya untuk warung coto, bahannya itu misalkan kita membeli daging. Daging 1 kilo seharga 100.000. Kita input di kolom APP dengan memasukkan nominal 100.000. Nominal 100.000. Tadi kita punya pengeluaran tambahan yakni bensin. Bensin misal 2 liter seharga 20.000. Total nih berapa pengeluaran kita? Pakai rumusum. Total pengeluarannya 120.000 di tanggal 1. Sehingga total saldo kita menggunakan rumus pemasukan dikurang dengan pengeluaran. Total pengeluaran kita kurangkan dengan total pengeluaran. Oke. Sehingga total saldo kita di tanggal 1 itu adalah 5.880.000. Ini jika kakak ingin template-nya, saya share secara gratis. Di sini kita bisa lihat bersama, tadi di transaksi yang kita input itu akan terakumulasi ke bawah atau otomatis mengikut di laporan laba rugi. Nah, sehingga laporan laba rugi di tanggal 1 itu mencerminkan total penjualan kita 6 juta. PP-nya itu ini saya kasih HPP-nya itu adalah 100.000. Sehingga laba kotor yang kita peroleh di tanggal 1 sebesar 5.900.000. Dengan rincian pengeluarannya apa-apa saja, tadi pengeluaran bensin itu sebesar 20.000. Sehingga laba bersih kita di tanggal 1 itu sebesar 5.880.000. Jadi kita bisa lihat nih secara rinci berapa sih pendapatan dan pengeluaran yang kita peroleh. Nah, kemudian di sheet kedua, ini adalah contoh laporan posisi keuangan atau sering kita sebut neraca. Di sini mencerminkan harta kita, total aktiva kita dari saldo kas, perlengkapan, peralatan, juga utang yang kita miliki berapa, dan juga jumlah modal. Sehingga total aktiva dan liabilitas itu harus sama atau balance. Nah, kemudian di slide selanjutnya, sheet selanjutnya ini adalah contoh laporan arus kas atau cash flow.
Di laporan arus kas ini ada 3 jenis arus kas, yakni arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Operasi tadi sesuai yang saya jelaskan itu adalah berasal dari kegiatan inti suatu usaha kita. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi ini yang dimaksud adalah misal nih, kita membeli peralatan. Kita masukkan dalam kas keluar jenis investasi. Kalau kita menjual peralatan, berarti kita masukkan ke kolom kas masuk kategori investasi. Nah, kemudian, misal kita menyetorkan modal ke dalam usaha kita. Kita inputnya kemana nih? Ada yang tahu? Yang tahu dapat poin 100 nih, Kak. Boleh komen di kolom chat kalau tidak mau bersuara. Kalau malu-malu. Ada yang bisa menjawab, Kak? Baik, saya ulang ya. Nah, misal dalam usaha kita ini, kita menyetorkan modal awal. Di laporan arus kas itu kita inputnya di mana? Apakah di laporan kas masuk kegiatan operasi, atau masuk di investasi, atau malah masuk di pendanaan? Nah, betul sekali azah devina pendanaan. Poin 100, Kak. Ya, jadi arus kas dari kegiatan pendanaan itu salah satu sumbernya adalah dari ekuitas pemilik atau modal pemilik. Dan juga misal kita membayar utang atau menerima piutang, nah itu masuknya di kategori arus kas kegiatan pendanaan. Kalau boleh tahu nih, Kak Azadevina dari jurusan akuntansi ya? Oh bukan. Usahanya apa, Kak? Ada usahanya? Atau lagi rencana bisnis apa? Insya Allah bisa jualan kue. Cuman ya saya doakan semoga dimudahkan ya Kak. Sukses terus. Amin. Ya baik. Nah itu adalah 3 template laporan laba rugi, neraca, dan arus kas yang bisa kita gunakan dalam menjalankan usaha kita. Ini jika ada yang berkenan, saya bisa share ke teman-teman gratis. Juga jika setelah pelatihan ini ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut, boleh chat pun itu. Oke, kita lanjut ke materinya, Kak. Ini kelihatan ya yang saya share sekarang. Moderator,
Nur Hadifah. Moderator. Yang saya share ini masih kelihatan, Kak? Boleh dijawab di kolom chat. Mohon maaf Kak, lagi terkendala dengan WiFi kantor. Apa tadi? Yang saya share sudah kelihatan ya, Kak? Masih yang di ini kan Kak, yang di laporan arus kas. Ya, sudah di materinya sih, Kak. Tunggu ya. Tolong yang lain apakah sudah terganti? Soalnya saya pakai WiFi kantor dan agak sedikit bermasalah. Sudah tampil materinya, Kak? Iya Kak, sudah masuk di Baik, materi. baik, terima kasih. Oke, kita lanjut di materinya. Tadi kita sudah lihat bersama tiga jenis laporan keuangan, yakni laba rugi, neraca, dan arus kas. Dari ketiga laporan keuangan tersebut, mana sih yang paling penting? Jawaban saya adalah yang penting itu semuanya, karena dengan kita membuat ketiga laporan keuangan tersebut, kita dapat membuat keputusan yang insya Allah akurat untuk rencana bisnis kita ke depannya. Ya. Nah, slide selanjutnya, bagaimana cara kita mengelola arus kas? Ada tiga cara dalam mengelola arus kas, yakni yang pertama, membuat rencana anggaran untuk mengontrol pengeluaran dan memastikan cukup uang untuk operasional. Maksudnya di sini adalah kita menetapkan standar berapa biaya operasional yang kita ingin keluarkan untuk memperoleh profit yang kita harapkan. Yang kedua adalah penagihan tepat waktu. Kita tagih pembayaran dari pelanggan tepat waktu untuk menjaga arus kas kita tetap lancar. Yang ketiga adalah manajemen piutang. Berhubungan dengan poin yang kedua tadi, dengan mengelola piutang dengan baik untuk meminimalkan risiko kerugian. Gimana cara kita mengelola piutang dengan baik? Yang pertama adalah kita itu harus menetapkan jangka waktu kapan nih piutang kita sudah kita dapat. Karena jangan sampai di akhir periode terdapat piutang yang tidak tertagih atau piutang yang macet. Maka itu akan menghambat arus kas bisnis kita. Oke, nah, kesimpulan daripada pelatihan ini adalah pertama, pembukuan yang baik. Pembukuan yang baik akan membantu UMKM mengelola keuangan dengan lebih efektif. Yang kedua, pertumbuhan stabil. Dengan pencatatan yang rapi, usaha kita dapat berkembang lebih stabil dan tentunya kita akan mendapatkan profit yang maksimal dan terhindar dari yang namanya kerugian. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Kak Nanda.
untuk sesi selanjutnya mungkin kita sudah bisa masuk pada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang telah hadir pada Zoom meeting kali ini. Yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya persilahkan. Kami akan menampung pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya, Kak. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand. Baik, terima kasih atas responnya. Saya persilakan kepada Kak Didin untuk mengajukan pertanyaannya. Hmm, Selama sore, Kak, Oke, yang saya Kak. mau tanya satu aja tentang pembukuan yang baik untuk membantu UMKM. Pembukuan ini seperti yang eh, dipaparkan tadi, bagaimanakah jika eh, pendapatan dan pengeluaran itu tidak seimbang? Adakah nggak bisa dibantukah jika pengeluaran dan pemasukan itu tak seimbang dari pendapatan UMKM yang telah dilakukan UMKM. Saya kira itu aja, Kak. Baik. Terima Tadi kasih atas suaranya agak pertanyaannya, putus-putus. Kak Didin. Saya persilakan. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa diajukan kembali karena kami akan menampung pertanyaannya. Baik, terima kasih atas responnya Kak Azza Devina. Mungkin silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelumnya itu saya kan sudah mempunyai sebuah usaha ya jualan kue. Nah, sebelum itu saya belum pernah pakai sistem pembukuan seperti itu, Kak. Nah, mungkin pertanyaan saya se-efektif apakah sistem pembukuan di dalam satu usaha? Terima kasih atas pertanyaan dari Kak Azza Devina. Mungkin pertanyaan bisa diulang karena jaringan agak terkendala. Oh, dari Pak Didin itu saya kurang dengar secara jelas karena tadi mungkin jaringan saya juga putus-putus. Yang kedengaran itu cuma bagian pertanyaan bagaimana pembukuan yang baik untuk UMKM. Betul ya? Iya, betul, betul. Iya, betul. Itu aja. Bagaimana pembukuan yang baik untuk UMKM. Pembukuan yang baik untuk UMKM seperti yang saya paparkan, Pak, ada 3.
Yang pertama dari laporan laba ruginya, saya sudah perlihatkan bagaimana template-nya seperti apa. Sebetulnya kalau kita melihat dari ketentuan PSAK itu format untuk menuju ke laporan laba rugi itu ada beberapa tahapnya. Namun saya rinci atau saya akumulasikan itu secara singkat melalui dalam bentuk rekapan saja sehingga bisa langsung terakumulasi ke laporan laba rugi. Nah, pembukuan yang baik untuk UMKM itu seharusnya UMKM itu punya 3 jenis laporan atau 3 jenis pembukuan, yakni laporan laba rugi untuk kita dapat mengetahui pendapatan dan juga pengeluaran kita. Yang kedua, yakni laporan neraca. Laporan neraca yang dapat membantu kita untuk mengetahui informasi harta, utang, dan modal yang kita miliki. Nah, yang ketiga adalah laporan arus kas untuk mengetahui seberapa lancar sih arus kas dalam kegiatan bisnis kita. Gitu, Kak. Saya kembalikan kepada Kak Didin, apakah jawaban sudah sangat jelas atau ada yang ingin disanggah? Udah jelas, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Ya, aman. Salam, Pak. Eh, Untuk selanjutnya mungkin bisa dijawab dari pertanyaan Kak Azza Devina tentang menurut pengalaman Kak Nanda seberapa penting pembukuan bagi kelangsungan dan perkembangan usaha. Saya persilakan kepada Kak Nanda untuk menjawab pertanyaan dari Kak Azza Devina. Tapi moderator, pertanyaan kedua, menurut pengalaman kakak, seberapa pentingkah pembukuan bagi kelangsungan dan pengembangan usaha? Seberapa penting? Kalau berdasarkan pengalaman saya, sangat penting. Bahkan 100%. Kalau kita presentasikan, sangat penting karena dari mana kita bisa tahu perusahaan kita itu sehat kalau kita tidak membuat laporan keuangan. Kita tahu cuma, oh kita dapat uangnya segini, pengeluaran kok segini. Terus bagaimana kita bisa ambil keputusan tentang bisnis kita kalau kita tidak tahu untung yang kita dapatkan sebenarnya itu per 1 bulan, per periode itu berapa. Itu sih Kak, singkatnya. Itulah tadi jawaban dari Kak Nanda. Saya kembalikan kepada Kak Azza Devina. Apakah jawaban sudah diterima atau ada yang ingin ditambahkan? Saya persilakan. Oh ya, terima kasih banyak Kak atas jawaban dan sekaligus sarannya. Saya Baik. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika yang masih ada yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand sekarang. Oke, jadi mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya kan Anda. Saya akan simpulkan untuk materinya. Jadi pembukuan yang baik adalah kunci untuk meningkatkan laba dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tadi Kak Nanda juga menjelaskan bahwa pembukuan berfungsi untuk mengontrol arus kas, memungkinkan pemilik usaha untuk mengetahui posisi keuangan mereka secara akurat. Dengan pemahaman yang jelas tentang keuntungan dan kerugian melalui laporan keuangan sederhana seperti laporan laba rugi dan neraca, pelaku UMKM dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan merencanakan masa depan usaha dengan lebih efektif. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada sesi foto bersama, mungkin saya izinkan kepada admin untuk men-share redeem code kita pada pelatihan hari ini. Dan juga bagi teman-teman yang belum follow akun Instagram, TikTok, dan juga mensubscribe akun Rumah BUMN Makassar, saya persilakan kepada admin untuk share link sosial media
dari Rumah BUMN. Nah, bagi teman-teman juga yang memiliki usaha, mungkin bisa mendaftarkan produknya di e-katalog UMKM. Saya persilakan juga kepada admin untuk men-share infonya lebih lanjut. Teman-teman bisa melihat di kolom chat Zoom meeting. Tolong admin redeem code-nya. Baik, terima kasih admin. Jadi redeem code kita pada hari ini yaitu keuangan dengan huruf kapital semuanya. Sebelum itu saya akan memandu teman-teman untuk mendownload e-sertifikatnya. Jadi sebelum mendownload, mungkin teman-teman bisa login dulu ke link UMKM dan klik profile, lalu klik di sertifikat saya. Setelah itu, sebelum meredeem code, mungkin teman-teman bisa mengisi survei terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman sudah bisa mendownload e-sertifikatnya. Mungkin bagi teman-teman yang telah hadir dalam Zoom meeting kali ini bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Iko dong kak, tunjuk polisi Iko. Bagi teman-teman yang lain, tolong diaktifkan kamera terlebih dahulu. Silakan bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya untuk mengaktifkan kameranya sekarang karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, mungkin kita sudah bisa melakukan foto bersama. Dia lagi jaringan pindah. Oke, baik. 1, 2, 3.
Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah hadir pada Zoom meeting kali ini. Sampai bertemu pada pelatihan Rumah BUMN Makassar selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ananda juga. Terima kasih kepada moderator dan seluruh partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.